Bab 3134. Mengundang dengan otomatis. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, iblis langit mata tiga sudah siap untuk bertindak. Saat itu, dia sebenarnya bisa mengatasi mata merah kapan saja. Namun, melihat mata merah memiliki pemikiran lain tentang dirinya, dan hanya ingin lebih aman, Eric Kin sengaja menundanya untuk sementara waktu. Tapi teman seiman Kin, bahkan iblis yang begitu kuat dari wilayah asing bisa kamu musnahkan. Kamu benar-benar kuat, teman seiman Ni sekarang telah mendapatkan kembali kebebasannya. Ini setara dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Ya, mata merah itu benar-benar menakutkan. Kurasa kita tidak bisa menghentikannya jika tidak hati-hati. Sekarang setelah bahaya tersembunyi diselesaikan, itu juga merupakan hal yang baik. Meskipun semua orang terkejut sebelumnya, mereka mengetahui dari Vinola Su bahwa Eric Kin punya rencana. Sekarang juga tidak rugi apa-apa, jadi mereka dengan cepat tenang. Apalagi ketua iblis itu sangat menakutkan, tetapi dia dibunuh oleh Eric Kin, hanya saja tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Jangan melihat mata merah di depan iblis langit mata tiga lemah seperti kelinci putih kecil, tapi penindasan ketua iblis pada level yang berbeda adalah kesenjangan besar dalam kekuatan. Jika Eric Kin benar-benar bertindak, bahkan jika dia bisa membunuh mata merah, itu akan membutuhkan banyak usaha. Kembali ke kapal spiritual dan berlayar lagi, orang-orang masih membicarakannya. Teman seiman Sun, kenapa hari ini kamu diam saja, ada yang tidak beres? Melihat Rich Sun pucat sepanjang jalan dan sedikit gelisah, si kultivator botak menyenggolnya. Orang ini memiliki sifat tidak mau rugi. Meskipun rencana Eric Kin efektif, itu memang cukup menakutkan. Masuk akal bahwa karakter Rich Sun pasti akan mengeluh dan mencibir pada Eric Kin, tetapi sekarang dia bersikap membosankan. Kamu ini, apakah kamu juga dirasuki oleh ketua iblis wilayah asing? Brengsek, bagaimana mungkin? Rich Sun memarahi tanpa berkata-kata, dia melirik Eric Kin tanpa sadar, merasa sedikit ketakutan. Dia tidak berbicara. Tentu saja bukan karena sifatnya berubah. Jika Eric Kin membuat rencana berbahaya seperti itu, dia pasti sudah lama memarahinya. Namun dia terdiam karena ketika dia dalam keadaan koma, ada bayangan yang samar dan terlalu menakutkan dalam kesadarannya. Cara Rich Sun berkultivasi memang sedikit istimewa. Setelah jiwa dilumpuhkan oleh mata merah, Rich Sun masih memiliki kesadaran halus. Kerohanian ini sangat lemah, bahkan iblis langit mata tiga tidak menyadarinya saat itu. Kesadaran Rich Sun merekam adegan saat iblis langit mata tiga melahap mata merah. Dalam energi hitam di langit, sosok besar seperti gunung memancarkan aura menakutkan. Di kepala, tiga mata pucat yang menakutkan, terutama pupil vertikal ketiga, tampaknya menghancurkan segalanya. Mulut berdarah yang terbuka, bahkan menelan mata merah yang begitu angkuh sebelumnya. Di adegan itu, Eric Kin duduk bersila dan menonton dengan tenang. Hal itulah yang membuatnya ketakutan hingga saat ini. Eric Kin ini memiliki iblis yang hidup di tubuhnya. Dia mengandalkan iblis untuk memakan mata merah. Tidak heran dia yakin dia bisa menang. Tidak peduli seberapa kuat mata merah ini, dia bukan lawan iblis langit. Begitu ide sensasional ini muncul, Rich Sun hanya merasakan tangan dan kakinya dingin dan hatinya bergetar. Dia secara sadar memata-matai rahasia besar Eric Kin, dia masih dalam mood untuk mengejek Eric Kin. Karena gambaran memori yang tidak salah lagi ini, Rich Sun mengarang banyak hal di otaknya. Misalnya, tidak heran Eric Kin begitu kuat, ternyata dia selalu bekerja dengan iblis langit. Contoh lain adalah hal semacam ini tidak boleh membicarakannya dengan siapapun, jika tidak, Eric Kin pasti akan membunuhnya.
Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Erikin, Ritsun merasa bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan jika iblis benar-benar bergerak. Sebenarnya tidak rugi kalau dipikir-pikir. Kita mendapat banyak keuntungan dari ketua iblis, tapi sayangnya kita tidak bisa melanjutkan hari-hari makan pil iblis tanpa batas waktu. Kata si kultivator botak dengan sangat menyesal. Ya, jika kita menelannya dengan sangat gila, kita mungkin bisa mengejar nomor 1. Tuan Chen juga tersenyum dan berkata, meski tanpa mata merah, pil iblis ini tidak bisa ditelan begitu saja, namun semua orang tahu sebelumnya bahwa manfaat seperti ini tidak akan selalu ada, jadi meski sayang, juga tidak terlalu terjerat. Erikin juga menggelengkan kepalanya. Dia juga menyesali ini. Yang disebut energi peleburan langit itu sebenarnya bagus. Dan meskipun mata merah dibawa pergi, ia meninggalkan sepertiga dari aura pola darah, tetapi ini tidak seperti sebelumnya, kehilangan manipulasi pribadi mata merah, juga akan sangat cepat hilang. Dan ketika dia memberikannya pada dirinya, itu sudah menyatu dengan auranya. Oleh karena itu, sekarang dia tidak hanya tidak dapat menggunakan aura ini untuk membuat pil iblis untuk semua orang, bahkan dia memperkirakan bahwa dia hanya dapat membuat 2 atau 3 pil iblis untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, adegan menelan pil seperti minum air tidak lagi terlihat, dia harus menggunakan ini sebagai jurus andalan pembunuh. Namun selain kabar buruk bahwa mata merah menghilang dan pil iblis tidak dapat digunakan, ada juga kabar baik untuk semua orang. Setelah hukuman langit sebelumnya melenyapkan kultivator jahat, peringkat Erikin telah melampaui Yason Chang dan berhasil naik ke peringkat 5. Jika peringkat ini dipertahankan sampai akhir, maka semua orang pasti akan mendapatkan hadiah yang banyak. Saat Erikin mendapatkan slip giok teknik abadi, banyak orang yang iri. Melanjutkan perjalanan di galaksi, setelah beberapa jam, Johanni menghela napas panjang dan bangun. Pada saat ini, matanya jernih dan kepucatan di wajahnya telah menghilang 70 hingga 80%. Setelah dia tidak lagi gila, rambut hitamnya yang longgar diikat tinggi, dia terlihat gagah. Ini membuat Ritsun dan Taoist Bond merasa terpana untuk sementara waktu. Pada saat ini, Johanni persis sama dengan dirinya yang bertualang di wilayah iblis 500 tahun yang lalu. Kak Erik, kali ini berbahaya, aku ikut denganmu. Melihat bahwa dia mendekati tempat yang berbahaya, Johanni mengambil inisiatif untuk bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya. Teman seiman nih, kamu baru pulih beberapa jam, sanggupkah tubuhmu? Erikin mengerutkan kening. Tidak masalah, ketika mata merah dibunuh olehmu, semua energi iblis di tubuhku telah hilang, ditambah pil dewa sempurna Kak Erik, meskipun aku belum pulih ke kondisi terbaik, tetapi masih bisa membantu. Johanni mengedarkan Reiki dan menunjukkan kepada semua orang kekuatannya saat ini. Hanya saja aku tidak punya tas penyimpanan, jadi aku perlu meminjam roh senjata darimu. Kalau begitu, jenis roh senjata apa yang dikuasai teman seiman Ni? Erikin mengangguk juga saat melihat bahwa Johanni ingin terlibat. Bagaimanapun, Johanni sangat terkenal saat itu, dia juga berharap dia menunjukkan kekuatan. Jika tidak, setelah mereka kehilangan pil iblis, peringkat mereka mungkin akan diambil alih oleh Yason Chang lagi. Kalau ada pisau spiritual, berikan aku 1, lebih bagus lagi kalau itu jenis pedang kepala hantu. Johanni tersenyum. Kakak Ni, apakah menurutmu ini cukup? Kebetulan, Erikin benar-benar memiliki barang ini. Mungkin tidak banyak benda lain di tubuhnya, tetapi setidaknya ada banyak harta karun roh senjata. Membunuh saudara laki-laki keluarga Song, aliansi loyalitas, dia mengambil tas penyimpanan di sepanjang jalan. Dengan lambaian tangannya, Erikin menyerahkan pedang panjang cahaya Reiki yang bersinar ke sisi lain. Terima kasih Kak Erik.
Bersambung.